Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian yang luar biasa ini. Dan selalu doa saya, Bapak Ibu sehat ya, dalam perlindungan yang sempurna, dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan tentunya itu menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang bapak, ya, bapak muda yang mengalami pergumulan yang hebat sejak beliau SMA. Beliau meneliti kitab sucinya, mengkaji, mendalaminya, banyak bertanya, dan membuka website, internet, dan selalu melakukan pertanyaan-pertanyaan otodidak atau otokritik terhadap agamanya. Dan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa di bulan Ramadan ini, ya, tahun ini, beliau tidak lagi mau berpuasa. Beliau sudah memutuskan untuk lockout, ya, untuk murtad keluar dari agamanya. Karena terlalu banyak, ya, apa-apa yang diajarkan dahulu kala oleh guru-guru agamanya, itu penuh dengan kepalsuan atau kebohongan. Sehingga pada saat ini sudah tervalidasi dengan terbukanya saluran-saluran pengetahuan yang bisa dicari melalui internet, yang bisa didalami melalui internet, dan beliau akhirnya menjadi seorang murtadin. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya juga mengajar ya di salah satu kampus yang cukup, ya bisa dibilang kampus yang cukup terkenal ya, di salah satu kampus negeri yang ada di Indonesia. Ketika kemudian saya banyak membaca, kemudian saya banyak mempelajari, itu semakin memperkuat apa yang selama ini sebetulnya sudah saya rasakan gitu ya, kegelisahan yang sudah saya rasakan gitu ya. Karena ketika kemudian saya semakin banyak menerima informasi, semakin banyak menerima ya katakanlah pencerahan gitu ya, yang terkait dengan apa yang saya anut sebelumnya, yaitu semakin memperkuat saya untuk saya sudah nggak bisa menerima lagi gitu ya, nggak bisa menerima lagi ajaran yang sebelumnya sempat saya imani. Itu kemudian setelah saya melihat beberapa, bukan hanya tanpa ragi saja, artinya beberapa channel, beberapa kajian yang tertulis juga ya, memang sedari awal saya sudah dalam tanda kutip ya memprotes gitu ya, memprotes beberapa konsep yang sifatnya dogmatis dari ajaran sebelumnya ya, yang kemudian tapi saya tetap ini loh apa ya, tetap masih ada ketakutan gitu ya, sehingga saya memilih untuk mencari jalan alternatif ya, di mana saya tetap meyakini ajaran itu, tapi saya mencoba mencari pemahaman yang tidak sekaku apa yang didogmakan gitu ya. Nah, tapi itu kan pada akhirnya justru membuat, nah ini kan berarti kalau saya menjalani suatu ajaran tapi kemudian saya mencari jalan alternatif, ya jadinya apa artinya gitu ya. Dan jadinya ya itu sama aja sebenarnya saya nggak meyakini ajaran itu gitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadikan posisi saya sekarang gitu. Jadi sudah sejak lama, keresahan itu sudah sejak lama, sudah sejak saya SMA bahkan gitu ya. Saya lulus SMA tahun 2000 ya, sudah cukup tua sebetulnya ya. Dan saya mulai banyak membaca itu sejak saya kuliah. Sejak saya kuliah S1 itu saya sendiri kan basicnya di teknik ya. Nah, di teknik itu justru sangat gencar sekali dakwah-dakwah yang sifatnya memaksa, sifatnya pada saat itu mulai HTI mulai muncul dan berkembang gitu ya. Dan itu kuat sekali pengaruhnya, dan saya berusaha untuk tidak menerima itu gitu, berusaha melawan gitu ya, dalam diri saya sendiri ya, artinya nggak secara frontal gitu, enggak ya, cuman ya itu semakin kesini. Nah, ini kalau misalnya saya ini kan semacam saya akhirnya jadi kayak cari pelampiasan atau cari pembenaran gitu ya, pada sesuatu yang sebenarnya secara basic sudah bermasalah gitu ya. Jadi misalnya kayak misalnya beberapa ajaran yang kontradiktif ya, kemudian karakteristik yang ditunjukkan oleh
yang kita yakini ya itu sebagai seorang nabi gitu ya. Yang kemudian pertamanya kita cuman kayak apa sih istilahnya, kalau kalau kita kita nggak mau menerima itu gitu loh. Jadi misalnya kayak ada dulu masih di awal saya masih mencoba untuk enggak, nabi itu cuma karena pada saat itu misalnya ketika kita berbicara mengenai Aisyah gitu ya misalnya ya, karena pada saat itu budayanya berbeda dengan sekarang gitu ya. Artinya berarti itu kan kontradiktif dengan pernyataan bahwa agama itu seharusnya bersifat universal dan sepanjang masa. Artinya nilai yang berlaku atau yang dianut di masa itu seharusnya juga nilai yang berlaku dianut zaman sekarang. Nah, ketika itu kemudian terus menghantui ya, terus mengisi isi kepala saya sampai pada kesimpulan berarti apa yang sebelumnya saya yakini ini berarti memang sejak awal bermasalah. Itu bermasalah dari sisi inti ajarannya maupun dari sisi perilakunya. Belum lagi kemudian saya menemukan banyak hal ya, termasuk dengan masalah kontradiksi sejarah, ketiadaan bukti-bukti secara saintifik, bukti-bukti secara kronologis gitu ya. Itu yang menjadikan akhirnya saya ya sudah, daripada saya terus berlindung di balik nggak seperti itu kok gitu ya, akhirnya saya sampai pada satu titik, oke, ini berarti ada apa yang saya yakini selama ini itu memang bermasalah. Lu bilang menyembah patung, lu bilang nyembah ini, lu sendiri ngadep kubus gitu ya. Ketika lu berdoa lu ngadep kubus, saya bilangnya kita itu ngadep kubus, apa argumenmu gitu. Nah, mereka kan selalu berargumen bahwa itu untuk memfokuskan. Iya, mereka juga gitu loh. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kita berdalih bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk memfokuskan diri, ya sebenarnya mereka juga gitu loh. Artinya disitulah itu sudah bibit-bibit sebetulnya ya, bibit-bibit saya nggak bisa menerima dengan cara yang dilakukan oleh guru agama saya, cara yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama ketika mengomentari kepercayaan lainnya gitu. Terus habis itu semakin kesini, sementara pada saat itu tahun 2000 saya kuliah 2001 kan kejadian 911 ya. Nah itu kejadian 911 itu banyak sekali membentuk pikiran saya, di mana pada saat itu kan internet sudah mulai ada ya. Internet sudah mulai ada, pada saat itu sudah mulai banyak milis ya. Yang saya ingat betul pada saat itu saya juga sempat walaupun nggak aktif ya, itu berada di milis yang namanya Fight for Freedom ya, FFF itu ya. Itu kalau mungkin di zaman itu mungkin aktif gitu ya, itu memang kecenderungannya ke arah ateisme ya. Nah, cuman saya sendiri tidak menyepakati ateisme gitu, cuman apa yang disampaikan di situ itu seperti menunjukkan sesuatu gitu ya. Jadi guyonannya itu, candaannya itu, ketika saya tiap hari berdoa tunjukilah saya jalan yang lurus gitu ya pada surat Al-Fatihah gitu ya, itu seolah-olah saya kayak dikasih ini loh ini loh jalan yang kamu tempuh selama ini loh yang kamu ikuti selama ini gitu ya. Dan itu membentuk gitu. Cuman ya masih di diri saya itu saat itu masih apa sih kalau istilahnya itu, kita kayak masih belum bisa menerima itu gitu loh. Soalnya kenapa ya? Karena pengaruh namanya pengaruh dogmatis itu kan ke pikiran bawah sadar ya. Artinya apa yang sudah ditanamkan kepada kita sejak saya masih TK, saya masih SD, selama 12 tahun sekolah gitu ya, menerima pelajaran dengan segala ketakutan yang ditanamkan gitu ya, ketakutan atas neraka, ketakutan atas azab, ketakutan atas segala macam, itu masih membuat saya untuk nggak bisa keluar gitu ya. Tapi dengan segala penyangkalan yang saya lakukan gitu ya. Nah, jadi ketika di situ menyampaikan itu mungkin hadis yang disampaikan di FFF itu salah, doif ya, maudhu gitu ya.
Nah, tapi ternyata belakangan setelah saya banyak mempelajari, ya, setelah saya banyak membaca juga, memang banyak membaca sendiri ya, artinya bukan dari lingkungan santri gitu ya, bahwa ternyata apa yang disampaikan itu justru berasal dari sumber-sumber yang sifatnya yang mereka katakan sebagai sahih, itu bukan hadis yang doif, bukan hadis yang maudhu gitu ya, seperti ya, kisah tentang pernikahan Muhammad dengan dengan Nabi ya, dengan Aisyah dan lain sebagainya itu. Terus habis itu kisah-kisah perampokan, kisah-kisah genosida ya yang dilakukan oleh si yang kita sebut sebagai nabi itu tadi, itu ternyata berasal dari sumber-sumber yang dalam tradisi agama tersebut itu masuk kategori valid gitu ya. Nah, oke, kemudian yaitu penyangkalan itu masih ada gitu ya, artinya penyangkalan itu yang terbawa dari doktrin yang sudah ditanamkan sejak kecil itu melalui pelajaran di sekolah itu masih nggak bisa membuat saya untuk memutuskan lepas gitu, enggak. Ketika pemuka agama itu menyampaikan sesuatu itu memang dibuat seolah-olah itu menjadi bentuk kiasan gitu ya, kemudian kalau dalam terjemahan itu menjadi bentuk tanda kurung ya, yang mana sebenarnya dalam arti yang sebenarnya itu banyak sekali yang kalau kita melihatnya secara letterlek, secara harfiah gitu ya, itu menjadi sesuatu yang wah kok gitu sih gitu ya. Pada akhirnya saya tahu bahwa apa yang dituliskan yang dikatakan itu sebagai bahasa aslinya itu ternyata ketika masuk diajarkan ya di sekolah, diterjemahkan itu dibuat seolah-olah menjadi kayak dirasikan, dimetaforakan atau apa ya, yang mana sehingga seolah-olah ketika misalnya ngomong perbudakan gitu ya, itu dengan segera para pengajar itu mengatakan ini dimaksudkan ketika kita mempekerjakan orang lain, itu adalah karyawan kita, itu adalah asisten rumah tangga kita. Padahal dalam pengertian yang sebenarnya itu yang memang betul-betul dalam konteks perbudakan gitu ya, artinya perbudakan yang mana perbudakan itu ya nggak mengenal bayaran ya, karena dia memang hak milik kan gitu ya. Itu kalau kita ngomong perbudakan ya, itu salah satu saja. Nah, ini saya pada akhirnya juga sepakat bahwa ya kalau memang sekarang kita katakan bahwa perbudakan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut saat ini, artinya apa yang diatur pada abad ke-6 ke-7 pada saat itu juga sebenarnya harusnya juga sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang akan dianut yang dikatakan sepanjang masa itu ya. Itu poin krusialnya di situ sebetulnya ya. Jadi poin krusialnya di situ. Dan itu bukan hanya masalah perbudakan, banyak sekali. Kayak perang itu karena mempertahankan gitu ya. Perang itu karena diserang dulu sehingga kemudian bertahan. Terus konsep jihad itu karena mempertahankan hak milik, konsep jihad itu mempertahankan wilayah gitu ya, ingin dikuasai oleh orang lain gitu ya. Termasuk juga apa yang disampaikan itu sangat toleran, bisa dilihat pada Piagam Madinah gitu. Nah, sampai pada suatu saat juga saya juga mencari sumber mengenai Piagam Madinah itu dan kemudian membaca isinya, dan ya akhirnya menemukan bahwa semua yang disampaikan di saat saya sekolah itu semuanya bertolak belakang gitu ya. Kayak penyerbuan Khaybar dikatakan bahwa itu membela diri, ternyata dari sumber tradisi mereka pun menyatakan bahwa itu inisiatif gitu loh. Kalau inisiatif kan berarti nyerang duluan gitu loh. Nyerang duluan karena suatu kepentingan yang banyak adalah kepentingan politik, kepentingan ekonomi, yang kemudian dibahasakan bahwa itu membela diri. Nah, kemudian setelah saya membaca,
apanya membela diri kalau kondisinya seperti ini, bukan membela diri namanya. Ini kebutuhan untuk menganeksasi, kebutuhan untuk kebutuhan untuk menguasai. Artinya sudah apa yang disampaikan oleh guru-guru agama saya di masa sekolah dulu udah beruntuh semua gitu. Ya itu yang kisaran itu. Jadi apa yang dulu saya sangkal gitu ya, saya sangkal karena apa yang dimetaforakan oleh guru-guru agama pada saat itu, ya akhirnya hancur semua gitu. Itulah yang belakangan saya sadari bahwa itu sebuah upaya untuk menjaga eksistensi gitu ya, dan itu penting bagi mereka terutama yang berada pada level atas gitu ya, untuk menjaga keberlangsungan periuk nasi gitu ya, untuk menjaga kepentingan kekuasaan gitu ya, apalagi kemudian banyak sekali informasi yang akhirnya ya setelah zaman keterbukaan di mana informasi itu sudah nggak bisa dibendung gitu ya, sesuatu yang semula tertutup akhirnya terbuka dengan validasinya sekaligus gitu ya, yang semula kita nggak tahu dalamnya, kita cuma disuruh membaca ya, kalau saya memperhatikan pengajian kitab-kitab dan lain sebagainya itu pada akhirnya saya melihat bahwa itu artinya cuma membaca, mempelajari, yang kemudian ada banyak hal yang tidak disampaikan. Memang ada yang ditutupi, ada yang kalaupun tidak dibohongi, tapi tidak disampaikan yang sebenarnya. Nah, itu yang akhirnya saya rasakan betul gitu loh. Kayak misalnya terus satu lagi masalah otentitas kitab gitu ya, otentitas kitab dengan segala macam versinya, yang semula saya masih meyakini betul, saya masih sampai sebelum saya akhirnya memutuskan untuk lockout gitu ya, itu saya masih meyakini betul bahwa itu cuman 7 qiraat, itu cuman 7 dialek gitu ya. Sampai kemudian muncul bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bukan sekedar dialek, bukan sekedar qiraat gitu ya. Karena saya sendiri juga pada akhirnya membaca aslinya dan ya tahu bahwa itu berbeda gitu. Pada saat itu sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang semula masih berusaha untuk saya pertahankan gitu ya, dengan segala penyangkalan, tapi kemudian penyangkalan itu tersapu gitu ya, artinya dengan segala fakta yang kemudian membanjiri gitu ya. Akhirnya saya mencapai pada satu kesimpulan, kalau dari 10 apa yang disampaikan sebagai suatu kebenaran itu 9 sudah runtuh gitu ya, apa yang mau dipertahankan dari yang satu ini gitu ya. Dulu guru agama saya bilang agama ini adalah satu-satunya agama yang punya SK gitu ya, agama yang punya SK yang dikatakan setelah sampai hari ini setelah kuridoi ini sebagai agamamu gitu ya, di salah satu ayat gitu ya. Ya akhirnya pada saat itu runtuh juga gitu. Kenapa? Sebab ya akhirnya kita bernalar gitu ya, bernalar siapa yang menyampaikan itu. Oh, yang menyampaikan itu di kitab. Siapa yang menyampaikan kitab itu? Katanya adalah itu adalah firman gitu ya. Siapa yang bisa membuktikan firman itu? Tidak ada gitu ya. Sehingga ketika satu sudah terbukti tidak ada, maka yang lain ya lain juga tidak ada gitu ya. Artinya ya sampai pada satu sisi saya keluar dari ketakutan ya dengan menggunakan nalar. Ada satu lagi sebenarnya yang salah satu lagi yang dulunya itu menjadi cuman jadi pertanyaan iseng aja, tapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat serius untuk mengubah keyakinan saya gitu ya. Jadi misalnya ketika dikatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang termasuk nabi gitu ya, melihat di neraka itu melihat orang seperti ini, di surga orang seperti ini gitu ya. Loh,
katanya surga dan neraka itu terjadi setelah kiamat. Kok sekarang sudah bisa lihat surga sama neraka gitu ya? Yang dilihat itu apa? Apakah ada time machine? Gitu misalnya, apakah ada perputaran? Apakah ada kontradiksi timeline gitu ya? Kontradiksi waktu? Itu kan menjadi sesuatu yang sifatnya sangat kontradiktif sekali kan gitu. Artinya kemudian saya menemukan bahwa konsep surga, konsep neraka gitu ya, yang selama ini menjadi barang dagangannya agama saya yang keyakinan saya yang sebelumnya gitu ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak se harfiah itu gitu ya. Apalagi kemudian dikatakan bahwa di satu sisi ada elemen itu akan mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan bla 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 bla. Tapi di sisi lain gitu ya, ada yang mengatakan bahwa surga itu tempatnya pesta seks ya. Nanti di sana kegiatannya ngapain, mecahin perawan tiap hari dan lain sebagainya. Itu ayo, surga apaan itu gitu ya, dia surga apaan itu gitu ya. Dia seperti kalau misalnya kita ketika ya kembali lagi gitu tadi, ketika satu runtuh otomatis yang lain runtuh. Ketika surganya saja sudah nggak bisa kita nggak bisa kita kita pahami secara naluriah ya, secara nalar gitu ya. Artinya nerakanya pun juga demikian gitu. Kemudian akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa surga dan neraka itu yang pasti bukan seperti yang diyakini oleh kepercayaan saya sebelumnya gitu. Jadi yang saya tinggalkan itu pelan gitu loh. Jadi nggak yang tiba-tiba langsung saya nggak sholat sama sekali, tiba-tiba saya nggak puasa sama sekali. Intinya ini kan proses yang panjang. Tadi Bapak mulai dari SMA, udah berasa ini nggak benar nih, ya tuduhan-tuduhannya nggak benar dan lain sebagainya. Proses satu persatu tiangnya runtuh. Nah mungkin yang saya pertanyakan adalah tiang terakhir Pak yang runtuh itu apa? Tiang terakhir yang runtuh puasa. Puasa. Kenapa tuh Bu? Karena gini, saya juga karena saya ada di lingkungan yang sifatnya saintifik ya. Saya juga banyak membaca jurnal, saya banyak membaca tulisan-tulisan karya-karya ilmiah gitu ya. Apa yang diklaim selama ini terkait dengan puasa gitu ya, dengan segala macam peraturannya, dengan segala macam dramanya gitu ya, itu sama sekali sudah nggak sesuai dengan apa yang diajarkan selama ini. Oke, mungkin saya spesifik berbicara tentang yang terakhir ini, mungkin yang ini saya bisa menjawab. Puasa ya, jadi ketika dikatakan bahwa kita nggak minum, nggak makan sama sekali dalam rentang waktu, kalau dalam kasus Indonesia 13 jam gitu ya, itu ternyata sesuatu yang sangat tidak sehat. Berbalik dengan apa yang selama ini diyakinkan bahwa itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk menyehatkan atau mendetoks tubuh kita. Yang selama ini kan seperti itu ya, yang sering disampaikan ya. Ternyata secara ilmiah itu nggak benar. Gitu. Jadi ketika kita sudah merasakan haus, ketika kita merasakan sesuatu yang kering di kerongkongan kita, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus minum. Kenapa? Karena itu terkait dengan metabolisme tubuh kita. Berarti itu satu sudah salah, gitu ya, ada sesuatu yang salah. Yang kedua apa? Yang kedua masalah waktu. Ketika itu diwajibkan puasa. Ketika kita meyakini, ketika kita berada di dalam lingkungan sains, kita tahu bahwa tidak setiap wilayah itu memiliki waktu puasa yang sama dengan indikator yang disampaikan di dalam ajaran. Kalau dikatakan dia dimulai dari terbitnya matahari, diakhiri
pada saat tenggelamnya matahari, apa yang terjadi pada belahan bumi utara pada saat titik balik matahari utara? Apa yang terjadi di bumi selatan pada saat terjadi titik balik matahari selatan? Pada saat itu nggak ada matahari terbit, matahari tenggelam. Pada saat titik balik utara, matahari ada terus muter di selatan, nggak ada matahari sama sekali. Di tempat tertentu, ada yang matahari cuma muncul 2 jam. Ada yang matahari muncul sampai 20 jam gitu misalnya. Kemudian kan akhirnya muncul banyak ijtihad, banyak tafsir gitu ya. Oh, kalau daerah gini bisa nih ditoleransi dengan mengikuti waktu di wilayah Khatulistiwanya gitu misalnya, atau di wilayah Arab Saudi gitu misalnya. Nah, itu sudah oke. Berarti satu yang sudah jelas, ini tidak berlaku universal. Yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi dari sisi klaim kesehatan sudah runtuh. Yang kedua dari sisi itu berlaku secara universal itu juga sudah runtuh. Terus yang satu lagi, kalau ini sifatnya lebih ke dalam tanda kutip, mohon maaf ya, konyol gitu ya. Ketika dikatakan ada suatu malam lebih baik dari 1000 bulan yang kita katakan Lailatul Qadar. Apa yang terjadi pada pada wilayah yang berada di Selat Bering gitu misalnya, yang mana Selat Bering itu kan pergantian hari ya, artinya yang satu ini masih ikut hari setelahnya, yang ini masih ikut hari sebelumnya gitu. Itu hal yang mana gitu loh. Terus habis itu ketika ketika di sisi lain misalnya kayak puasa Arafah gitu misalnya. Puasa Arafah itu ada yang meyakini harus sesuai dengan tanggal terjadinya wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu kalau misalnya di Arab terjadi siang hari, apa yang terjadi pada belahan bumi di baliknya pada saat malam hari? Berarti puasanya malam hari dong. Kan nggak seperti itu. Oh, mengikuti tanggal yang sama. Oke, mengikuti tanggal yang sama. Kalau itu terjadi di pulau, saya lupa nama pulaunya ya, yang berada di Selat Bering antara Rusia sama USA itu ya. Apa yang terjadi di situ? Ikut tanggal yang mana ketika dia berada pada garis batas waktu itu? Yang satu ikut tanggal, misalnya tanggal 8 sama tanggal 9 ya. Satu ikut tanggal 9, satu ikut tanggal 8, masih di wilayah yang sama. Cuman selangkah kaki sudah beda tanggalnya. Itu ikut tanggal yang mana? Artinya apa? Artinya sekali lagi, ini tidak berlaku universal. Dua hal runtuh, klaim kesehatan runtuh, kemudian klaim bahwa ajaran bersifat universal itu juga runtuh. Nah, itu hal terakhir yang saya alami gitu, proses terakhir yang saya alami. Nah, tapi saya sendiri pada akhirnya ya, karena saya masih berada di dalam lingkungan yang lingkungan saya di rumah dulu, saya aktif sekali loh di tempat ibadah di rumah saya, dekat rumah saya. Mungkin pada akhirnya tetangga-tetangga juga mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena mereka juga teman saya di Facebook gitu ya. Akhirnya ya mereka memaklumi gitu ya, tapi ya saya nggak tahu apa yang ada di hati ya, cuman intinya itu proses terakhir yang saya jalani gitu ya, untuk pada akhirnya saya betul-betul lepas, yaitu pada titik puasa ini. Mungkin itu. Berarti ini kita live begini sekalian pemberitahuan bahwa Bapak lockout gitu ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Saya baru memutuskan untuk akhirnya meninggalkan ritual sholat gitu ya. Itu baru belum sampai setahun ini, dan memutuskan untuk tidak meniatkan puasa sebagai puasa Ramadan baru tahun ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa sekali kesaksian dari Bapak muda ini, dan kita melihat bahwa memang pada akhirnya segala sesuatu yang ditutupi akhirnya terbuka juga. Kebenaran tidak bisa lagi ditutupi dan kebohongan tidak bisa lagi ditutupi. Semuanya akan terbuka lebar, semuanya akan terpampang. Apalagi hal itu menyangkut keselamatan, menyangkut kehidupan kekal setelah seseorang itu meninggal dunia atau dipanggil Tuhan.
Jadi itu sangat membebani pikiran seseorang yang betul-betul ingin mengalami hidup kekal atau mengalami hidup setelah kematian. Dan inilah kita melihat bahwa di akhir zaman ini pertobatan-pertobatan jiwa-jiwa baru banyak terjadi. Tidak saja melalui karya supranatural, melalui Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja pada diri seseorang, tetapi juga melalui kajian-kajian, penelitian-penelitian, melalui pertanyaan-pertanyaan otokritik terhadap diri masing-masing, dan mempelajarinya secara otodidak, baik melalui pelajaran-pelajaran yang didapat dari internet maupun dari buku-buku, maupun dari teman-teman atau guru-guru yang dia tanyakan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, marilah kita terus berdoa, bersafaat, dan bersaksi bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang telah menjadi manusia dan dia mengasihi setiap jiwa supaya mereka diselamatkan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat, dan teruslah bersahabat, teruslah berdoa, teruslah bersaksi. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.